Okay, without further ado, let's just welcome our first speaker from Alibaba Cloud SEA HR. Since we are welcoming our Alibaba Cloud SEA HR, so the first section will be in English. So feel free, if you guys have any questions, just put your questions on the chat column below. Thank you. Please welcome Eli. Hi, everyone. I hope that you hear me well. You can see me well. All is clear, right? Yeah. Okay. I'm actually very excited that it's my first time actually. And also I'm a first speaker. So I hope that you have a very good mood to hear. I think it's going to be only 15 minutes. And I don't know if everyone actually aware of why actually culture is important in the companies. I do believe that as not only as HR, but also I strongly believe that culture of any community is very important. So to, let's say, collaborate more better with your team, with your friends, with your families is also organization culture. So today I will give you a very short and very brief introduction about what kind of culture, what kind of company or organization we are as Alibaba Group. Okay, so I'm sharing my screen. Oh, hello. So sorry. I have a small, I need to the password. Zoom. Oh, later. Share. Can you see it now? Sorry, I just did my, okay. I will do it later. I hope so. So today we will speak about culture, right? So about Alibaba. I don't know what is actually Alibaba for you guys, because it's like a huge, I would say gigantic organization that is like mostly is, I would say, started in China. And now we're also working on the global businesses, and we actually presented all over the world. So, but by these big words and very beautiful fancy name of Alibaba, I really want to say that we actually are, we value the most is something that we really believe in. So it's like, I don't know if maybe some of you, I guess all of you have families, right? So it's like when you start to have a family, your own family, you believe that you would like to have some kind of you're dreaming about the beautiful future, and you're dreaming about the beautiful things that you can create with this family. And also maybe you have a clear values, how you would like to go there and what kind of family you would like to be. I really like to compare any organization with the family, because family, or maybe team, like a sport team or something else, is also some kind of comparison of any organization that work together. So Alibaba is actually a very dream future organization. So I think that maybe nowadays a lot of young people actually sometimes disturbed by saying, oh, we don't care about future, right? We care about now. And I would like to say, guys, that you are, if you would like to join and learn about this organization, we actually mostly thinking we are very, very futuristic organization. And why so? Is actually because of our strategy and our kind of plans on the future. We're not making only plan for 1 year further, and not even a 5 years. So usually we dream about something that will happen after 30 years. So our dreams are very big, and we really think that if you will be having this attitude and having this persistent attitude, you can actually change the world. So our organization is very dream. We're thinking about future mostly, and I really think that it's not only empty words, but if you will go to alibabagroup.com is our website, you can actually see that we have a clear plan on the future long years
forward. So I think that this is something that is actually incredible about this organization and this leadership. So how it started, I don't know if some of you know this picture. If you know, you can send something in chat, even though I'm in cannot see it, but I believe that some of you maybe see that picture and saw this picture before. And this picture is actually very, very, now is a legendary picture. It's Jack Ma, who is owner of Alibaba Group, and his students and his colleagues from a university that he was working in. So actually there is a legend, you know, that Jack Ma, but it's actually also a truth. I really want to say that Alibaba is a company that was built on the very ordinary person beliefs and persistence and never give up attitude. And I really recommend you again, not only because of it's really interesting when you just watch the story how he actually did it. So it's like a very ordinary person who was a teacher in a university, and he really believed that he wanted to make some business. But those times in 1990s, it was almost impossible if you don't have any start, you know, if you don't have rich parents or maybe good connections or at least some money. And Jack Ma was actually a very, very ordinary guy who was really passionate to do it. So this picture is actually showing you how a very let's say everyone, even I or even you guys in front of these computers you're sitting now, if you will have a never give up attitude and you really believe in something that you want to achieve, then you can really make it happen. So Jack Ma is our actually iconic I would say that we idol, and but he's also a real guy who actually no matter what, he gathered his friends, his colleagues, he created a very strong team that was really about how they can make future better. So together with the never give up attitude, they actually achieve it. So now all people who are sitting here is one of the most richest people in the world. And this is our I think it's our IPO when Alibaba got public, listed in States. And why this photo for you maybe not that clear, but for us it's a very emotional moment for the whole organization, because Alibaba, like those people who you saw in the picture, they were working so hard to achieve this result. And when they let's say already reach out to this target, they actually put it to ring the bell our customers. So you can see that all of these people are like our customers, and these people who actually, if they will be empowered, if they will be strong, then we believe that our organization can also be much stronger. So our very important thing is that we are putting our customer on the first place. And what is Alibaba culture? If you will ask, or somebody will ask you, it's actually a group of people who trust and believe in each other and work together for the same dream and mission. So this is Alibaba. And so what kind of things this organization actually made? So this organization is actually quite big, guys. I'm not gonna be able to say everything because we are 200,000 employees all over the world. And I think that we presented mostly in China, but also overseas. We have a very beautiful businesses in, let's say, China e-commerce, you can see here. So international e-commerce, I think that all of you know Lazada, maybe some of you know Daraz and AliExpress. Also, we have local consumer digital media innovation. Under it, we for sure have our logistic infrastructure, our enterprise collaboration, low-code development infrastructure, and also our Alibaba Cloud. So for just to let you feel a bit, I would like to show you something about Alibaba Cloud as one of the main important businesses of the whole Alibaba Group. Alibaba Cloud is APAC's #1 cloud service provider, supporting you with cloud computing,
data intelligence, mobile collaboration, and industry intelligence. We digitalize retail because we leverage our vast user understanding to create a seamless user experience. We digitalize finance because people demand even safer and more secure services. We digitalize education because today's classroom is in a global living room. We digitalize manufacturing, logistics, media, gaming, and more. For peace of mind for you and your customers. And because every company needs innovation. The world has turned a corner, and the digital world has fully begun. Alibaba Cloud helps to be your partner in accelerating your business. Ready, set, digitalize. Hope you like it, guys. It's a very excited Alibaba Cloud as a sorry. Yeah. So I just showed you one of our main business units and the strategy of the whole Alibaba group, and actually the business unit that I'm from now. And just to let you know that Alibaba Cloud is a strategic business unit that is actually now is crucially very, very important for the whole Alibaba group. And you can see here that is who we are and what we are about. So our mission, as you saw in the beginning of my presentation, that we would like to make it easy to do business anywhere in digital era. So our strategic engines, so easily saying what is KPI of our CEO is 3 KPI he has only. First is China consumption, or I usually call it China efficiency. So you know that Alibaba in China is the leading e-commerce company, and also in the different industries like a cloud and others. So China consumption is number 1 KPI that we are focusing now. Then we have globalization. Globalization, you see that we have businesses such as Lazada, AliExpress, Alibaba.com and others, also including Alibaba Cloud, and technology. So technology mostly is represented by Alibaba Cloud. We also have our foundation is ESG. So our vision is we don't pursue a size of power. We aspire to be a good company that will last for 102 years. So about ESG, if you like to see about our environmental, social, and government report, I put it here very importantly because now many young people, including myself, actually, I'm very care about if I work in the organization that have this society responsibility, social responsibility. So for me, it's very important that Alibaba Group is creating the report and it's open. So you can again see alibabagroup.com and you can see what we are doing to be such a big organization and what kind of input and influence and contributions we do to the society and environment and governance report. So you see that we are working on restoring our green planning, supporting our people, enabling a sustainable digital life, fueling small businesses, enhancing communities, facilitating participatory philanthropy, building corporate and social trust. So Alibaba in 2036, you know, it's like how many? It's more than 10 years, right? More. We would like to serve 2 billion global consumers, enable 10 million business to be profitable and create 1 million jobs. I really want to emphasize the number of 2 billion. Okay, guys, I know that you are one of the most populated country in the world, but you still have only like 270 million, right? And I'm not wrong, maybe not super correct with numbers, but you can see the 2 billion global consumers. It's a very, very big number. And consumer, actually, it's not just a visitor. So we really want to serve
people who are buying on our platforms, who are transacting on our platforms. So this is a very big, I would say, a very challenging, ambitious target that we have by 2036. And about our values, I really just emphasize, I think that the customer first is very important. And you saw that we actually make a move on our IPO celebration. But I really want to say that here as if not now, when, if not me, who? Why? Because it's actually very Alibaba culture when we are operating with a new kind of region such as Southeast Asia or some other, let's say Europe, or even like states and other regions. I can see that a lot of things that our talents is very important when you are actually making some breakthrough. So you're not waiting when everything is ready. You are like hands-on and doing things by yourself. Some people would say that it's not very acceptable for somebody, but actually for me, it's representing the ownership and some kind of innovation even. So people who are working in Alibaba, we are all very proactive and very, very big. We have very big ownership. So this is how we are working happily. So you can see that there is one value we have. We live seriously, means that you need to be healthy, you need to be good with your family, and also we work happily. So that's why we are actually having a lot of celebration within the company and many different events, and they're very excited. I really like them. And just few words, because of the lack of timing, guys, I really wanted to put this slide as additional one. So I want to explain to you what kind of people we would like to have and what kind of people are very suitable for Alibaba Group. So first of all, people who are smart. So you would say, I am smart, but for me, smart is actually, I will give you a very big and very good tips. Smart is actually, you have IQ, EQ is emotional intellect, and also LQ. LQ is a love Q. So you need to be very able to work with the different people with the different cultures, and also to have a big heart and care about others. So you also should be optimistic, for sure resilient, and self-reflective. So I think that's all from my side. Look up the to the starry sky and keep your feet on the ground. That's all from my side. Okay, thank you so much, Aili, for your information and then for your fruitful sharing session from Alibaba Group journey. Maybe some of you have some questions. You can just put the questions in the chat column, and we will try to answer your questions after the end of the session. Okay. Okay. Thank you so much, Aili, for sharing about our Alibaba Group overview and then Alibaba Group working culture. Oke, jadi setelah ini kita bisa masuk ke sesi dengan bahasa Indonesia, dan kita akan mengundang juga rekan saya, yaitu Darlin, Marketing Manager Alibaba Cloud. Di sesi kali ini akan lebih membahas sebagaimana environment dan bagaimana activity di Alibaba Cloud Indonesia. Oke, halo Mbak Darlin. Halo. Bisa di-unmute, Mbak. Oh, kedengeran ya suaranya? Oke, selamat. Ini udah siang menjelang sore ya, teman-teman. Ini kayak teman-teman juga udah semangat banget. Tapi mungkin boleh perkenalan dulu nih, teman-teman, dari teman-teman mahasiswa, mungkin boleh di-sharing di kolom chat dari universitas mana, mungkin dengan siapa, sambil kita biar bisa lebih dekat nih. Siapa yang mau sharing? Tadi juga ada dari Michelle Andriana. Halo Michelle. Ada yang mau perkenalan dulu mungkin di kolom chat? Yes, boleh banget Mbak Darlin. Betul. Jadi mungkin nih rekan-rekan yang udah join, boleh banget absen dulu nih namanya, dari siapa aja sih yang udah join, dari universitas mana aja. Siapa tahu aja nanti mulai ini nih dari marketing dari Alibaba Cloud juga udah wah ini calon-calon yang mungkin bisa potensial nih. Ayo feel free yang lain yang mau absen di bawah. Oke, Mbak Darlin boleh?
Oke, mungkin masih malu-malu ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin setelah aku presentasi mungkin lebih bisa santai. Santai aja teman-teman, ini lebih ke information session dan ini memberikan benefit juga nih untuk teman-teman sekalian. Oke, mungkin aku share screen dulu ya. Oke, mungkin apakah screen aku kelihatan? Boleh dikonfirmasi? Oke, kelihatan. Thank you, Gendis. Oke, so hi everyone. Kalau belum pernah berkenalan dan bertemu secara langsung, aku Darlin dan aku adalah marketing manager dari Alibaba Cloud Indonesia. Dan mungkin hari ini aku lebih pingin nunjukin nih Alibaba Cloud itu seperti apa di Indonesia dan juga biasanya dari marketing initiatives itu aktivitas apa saja yang biasanya kita lakukan di Alibaba Cloud Indonesia. Oke, sebelumnya tadi dengan Ailey, thank you as well. Tadi sudah diberikan sedikit backstory-nya ya mengenai Alibaba Cloud, Alibaba as a group. Nah, mungkin sedikit biar lebih reminder aja. Jadi sebenarnya Alibaba Group itu sudah didirikan di tahun 1999 dan memang Alibaba Group itu background-nya itu di e-commerce. Maka kita membuat suatu platform bernama Taobao yang dapat diakses di China. Dan ini adalah e-commerce terbesar di China. Kemudian Alibaba Cloud akhirnya dibangun di tahun 2009 dengan Double 11 sebagai yang sangat-sangat terkenal ya acaranya. Atau di Indonesia itu dikenalnya sebagai Singles Day. Kemudian di tahun 2017 kita juga akhirnya officially the Alibaba Cloud Worldwide Cloud Service Partner dan sampai sekarang kita sudah ada di Indonesia. Nah, mungkin sedikit background untuk core technologies provided by Alibaba Cloud. Jadi di awal tahun 2009 we started to have like a GMV around 50 million dan di tahun 2021 kita sudah mencapai total GMV 540.3 billion. Jadi teman-teman bisa bayangin perubahannya itu sangat-sangat very very big ya. Dan ini adalah semua dari core technologies provided by Alibaba Cloud. Nah, sedikit perkenalan juga untuk Alibaba Cloud Global Infrastructure. Kita sudah ada di 28 Alibaba Cloud Regions, kemudian 85 availability zones, dan kita juga sudah ada di lebih dari 200 countries and regions. Untuk Alibaba Cloud sendiri, kita juga sudah menjadi number 1 public cloud provider in China dan nomor 3 di dunia. Dan juga we are actually the global leader in cloud technology kalau bisa dilihat di these two graphs. Jadi yang pertama we are actually the top 3 in LaaS and PaaS, and then the second we are the leader in cloud database. Oke. Selain itu, kita juga have like a world-class security as we have a global compliance. Dan di tahun 2018 kita sudah mengikuti Privacy Protection of General Data Protection Regulations. Jadi Alibaba Cloud is a very secure cloud company because we believe security itu adalah sangat-sangat penting di dalam cloud companies juga. Nah, untuk journey di Indonesia, Alibaba Cloud telah mempunyai 3 data center, semuanya locally di Indonesia. Jadi yang pertama kami membuka data center di tahun Februari 2018, followed by the second data center di tahun Januari 2019. Setelah itu kita juga membuat scrubbing center untuk data security dan protection di tahun Mei 2021 dan yang terakhir kita juga sudah membuka data center ketiga di tahun Juni 2021 di tahun yang sama dengan scrubbing center. Nah, untuk Alibaba Cloud sendiri actually our data centers have 30 kilometers distance from each other. Jadi itu sudah memenuhi kebutuhan untuk security sebuah data center ya. Jadi sangat-sangat secure juga. Dan also our 3 data centers in Indonesia itu mempunyai high bandwidth, over fully redundant, low latency networking, dan juga encrypted traffic. Nah, mungkin sedikit report nih dari Alibaba Cloud Indonesia. Based on Forrester report, we are actually considered as the leaders in public cloud container platforms. Terbilang di Forrester Wave Q1 2022 dan juga Alibaba Cloud sudah menjadi take a systematic approach in establishing the 3 cloud native pillars. Jadi kita membantu dan sangat-sangat mensupport local Indonesia companies dan juga partners.
Jadi memang Alibaba Cloud sudah cukup lama di Indonesia. Jadi tahun ini sudah our 7th year. Dan Alibaba Cloud sudah mempunyai thousands of customers dan juga mempunyai more than 100 local partners. Dan kita juga sudah mengconduct more than 100,000 trainings. The digital partner ecosystem Indonesia, jadi kita mempunyai a few of like our solutions highlights that yang kita bisa berikan di sini. Contohnya seperti chatbot, kemudian machine learning, security, AI, SAP, core banking, dan juga e-office. Selain itu, we actually did our roadshow ke kota-kota besar ya di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, Makassar, Bali, dan juga Surabaya. Selain itu, kita juga mempunyai partner-partner, local partner kita ada berbagai macam ya. Jadi kita ada reseller dan distributor, and then T2 reseller, ISV, and SI. Also, we have a community partner yang kita sudah bekerja sama di dalam startup program dan juga program-program lainnya. Seperti contohnya, mungkin teman-teman yang tahu di sini ada Indigo. Kemungkinan teman-teman kalau mungkin mengetahui mengenai sekolah coding itu ada Codepolitan dan juga masih banyak lainnya. Oke, sebentar. Dan untuk activities yang kita sudah lakukan, tadi mungkin teman-teman juga penasaran nih, apa aja sih activity yang sudah dilakukan oleh Alibaba Cloud, atau mungkin sebagai bagaimana cara memberikan engagement dan juga bisa connect dengan tech enthusiast di Indonesia. Nah, yang pertama kita actually have top tier global and local conference, di mana kita membuat suatu event tidak hanya untuk secara teknikal tetapi juga dalam business side. Jadi kita mengadakan Apsara event, kemudian one day in life with Alibaba Cloud, and also lebih ke exposure mengenai our data center that open in June 2021. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Joint PR and Media Exposure, dan we create a joint seminar, jadi biar bisa connecting nih untuk teman-teman atau mungkin customers yang ingin tahu mengenai produk dan solusi Alibaba Cloud. Selain itu kita juga memberikan free training programs for sales and IT, dan yang terakhir tentunya kita juga mengeluarkan dan mempublikasi suatu white paper, best practice, joint research, case studies, customer videos, dan masih banyak lainnya. Mungkin teman-teman kalau penasaran nih seperti apa sih customer story atau mungkin customer video lainnya, itu juga bisa cek di website kita atau di YouTube page kita di Alibaba Cloud Indonesia. Jadi teman-teman bisa sambil lihat, mungkin pingin tahu untuk webinar-webinar yang kita sudah lakukan sebelumnya bisa cek di sana, karena kita juga upload the video playback link di Alibaba Cloud Indonesia YouTube channel. Nah, sebagai suatu cloud provider, kami percaya bahwa the engine of the digitalization Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi ya, karena collaborations is the key to success for all of us. Dan actually the first one, kita sudah bekerja sama dengan 10 universitas di Indonesia, dan masih banyak lagi yang akan bekerja sama dengan kami. Selain itu, kita juga mengadakan Student Ambassador Program di tahun lalu. Mungkin ada teman-teman yang sudah ikut sebelumnya atau mungkin familiar dengan Student Ambassador kita. Mungkin sudah mengetahui lah seperti apa Student Ambassador kita. Dan juga untuk DTS program, which is Digital Talent Scholarship Program, itu bekerjasama dengan Kominfo, di mana kita mendapatkan more than 1,000 enrollment with satisfaction rate of 98%, di mana teman-teman yang mengikuti DTS program dapat mengikuti training dari Alibaba Cloud dan akan mendapatkan sertifikasi ketika pass the exam. Selain itu, yang terakhir kita sudah mentraining more than 62,000 within a year, dengan year-on-year growth itu sekitar 200%, teman-teman. Nah, mungkin untuk sedikit more detailed information for the university partners, we have 6 lectures past TTT, which is the Train the Trainer program. Kemudian kita juga sudah mempunyai more than 100 ACA certified students dengan 77% students passing rate. Nah, kemarin juga sempat diinfo dengan Kak Gendis ya, untuk menjadi prioritize di student internship ini dan dapat terpilih, itu harus mendapatkan ACA Cloud Computing, karena itu benar-benar basic needs that we think will be helpful for you juga.
Selain itu, for our student ambassador program, kita mempunyai 20 student ambassadors, dan ini adalah pertama kali yang kita lakukan di Indonesia di tahun lalu. Dan nanti akan teman-teman bisa mendengarkan sharing session ya dari teman-teman intern kita yang sudah terpilih di tahun lalu. Oke, mungkin sedikit lagi untuk highlights of our activities, biar ada gambaran nih teman-teman. Pasti teman-teman juga penasaran kan, seperti apa sih aktivitas gambarannya mungkin di offline event atau mungkin online event. Nah, basically kita juga mengadakan beberapa event mengenai startup, kemudian technical workshop, dan juga di dalam business unit. Jadi kita memang membuat event sendiri, dan juga kita berkolaborasi dengan incubators, dengan customers, dan juga partners untuk mendirikan suatu event yang dapat memberikan sharing sessions dan juga insights untuk teman-teman tech enthusiast untuk teman-teman tech enthusiast. Dan untuk yang terakhir, dari kami, kita mempunyai training, community, dan juga certifications. Jadi tadi yang aku sudah mention di awal, kita bekerja sama dengan Kominfo di dalam Digital Talent Scholarship, dan juga sudah bekerja sama with more than 10 universities in Indonesia, offering cloud computing subjects to university students. Dan yang belum di-mention mungkin tadi lebih ke hands-on lab ya. Jadi untuk hands-on lab ini adalah seperti demo, jadi teman-teman akan mendapatkan kupon untuk mencoba labs. Jadi nanti akan teman-teman bisa mempunyai kesempatan how to use Alibaba Cloud Products and Solutions in a demo way. Jadi bukan cuman baca teks aja, tetapi teman-teman bisa benar-benar mencoba secara demo gitu. Dan yang kedua terakhir adalah community. Jadi kita mempunyai Alibaba Cloud Community di WhatsApp. Jadi teman-teman kalau interested boleh langsung scan the QR code dan join our WhatsApp group, karena komunitas ini sangat-sangat penting agar teman-teman bisa mendengarkan sharing session nih mungkin dari tech enthusiast lainnya, dan juga selalu updated dengan webinar dan juga training and also our different events yang kita lakukan di Alibaba Cloud. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah certifications, di mana kami mempunyai Alibaba Cloud Academy, di mana di sana kita mempunyai different certifications seperti Clouder, specialty, dan juga professional certifications dengan topik yang berbeda-beda. Bukan hanya cloud computing, tetapi ada mungkin teman-teman interested in more like big data, kemudian mungkin security, database, developer, cloud native, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman boleh dicek aja untuk website-nya itu di edu.alibabacloud.com. Itu adalah website Alibaba Cloud Academy. Jadi nanti teman-teman bisa sambil cek-cek nih seperti apa sih sertifikasi yang Alibaba Cloud offer. Mungkin sedikit sharing about our Indonesia customers. Jadi memang Alibaba Cloud kita sangat besar ya untuk industri customers-nya. Jadi dari financial service, kemudian ada fintech, payment, internet, retail and healthcare, media, entertainment, public services, education, automotive and logistic juga. Jadi memang our customer profiles and background is very various, dan ini hanya sedikit dari customer kita aja sih, karena kalau ditaruh semua kayaknya sampai besok nggak akan selesai nih webinarnya. Mungkin sedikit perkenalan aja untuk teman-teman. Mungkin sekian sharing dari aku, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat di text box atau di chat box atau mungkin di Q&A session. Oke, mungkin bisa balik ke Gendis. Thank you. Oke, thank you so much Kak Darlin untuk sharing sessionnya. Jadi itu kurang lebih gimana sih gambaran Alibaba Cloud Indonesia, dan juga bagaimana activities dan marketing initiative yang sudah kita lakukan nih selama ini. Gitu. Dan di sini aku juga lihat udah ada beberapa orang nih, beberapa rekan-rekan mahasiswa yang sudah absen di sini. Ada yang dari Stikom, ada yang dari UGM, dari ITB, dari Jayabaya. Selamat datang semua teman-teman mahasiswa. Wah, ternyata di sini udah mulai aktif nih untuk yang sudah join. Jadi mudah-mudahan udah mulai dinotis nanti sama recruiternya nih. Amin ya. Oke, baik. Sekarang lanjut aja ke sesi selanjutnya. Kita akan sedikit sharing untuk tentang ACA training, atau salah satu yang menjadi penilaian rekan-rekan nanti ketika submit
submit CV dan juga ketika teman memiliki ACA certification itu menjadi nilai plus buat nih bagi rekan-rekan. Nah, di sini nanti saya akan mengundang Matthew Taruno selaku Solution Architect Alibaba Cloud Indonesia, di mana nanti Matthew akan jelasin atau sedikit kasih bocoran sedikit deh gimana sih ACA training itu. Halo Matthew. Halo Bu Gendis. Hai. Oke. Mungkin bisa dimulai dari Matthew? Ya. Oke, mungkin untuk session saya akan sepanjang sekitar 1 jam ya. Dan ini saya akan mau nyemangatin sih untuk teman-teman akan solution dan products cloud yang ada di Alibaba Cloud, tapi juga sebagai benar-benar cloud secara keseluruhan ya. Kenapa cloud itu bisa sangat berharga hadap industri, enterprise maupun untuk personal ya. Apalagi pas kita mau running workloads, kita kan bisa pakai lokal, tapi kenapa cloud itu benar-benar change the game ya. Berarti dari udah banyak yang flashy nih, yang namanya Industry 4.0, Society 5.0. Oke, saya akan kasih gambaran yang jelas lah. Mungkin kita mulai dengan what is the cloud ya. Cloud itu sebenarnya kita membuat suatu compute resource itu supaya kita bisa increase accessibility ke umum ya. Jadi kita sebelumnya mungkin kita harus membeli resource seperti ini, CPU, GPU dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita tinggal buka laptop ke alibabacloud.com, ke konsol, dan kita bisa pay as you go. Jadi kita tinggal convert IT resource ke service yang kita bisa konsum ya menggunakan internet. Jadi sebelumnya mungkin onsite kita perlu semacam segini ya, the old way. Tapi sekarang kita tinggal connect ke data center yang mungkin diceritakan Mbak Darlene. Itu kita udah available 3 di Indonesia. Ya, zona A, B, dan C, semua itu di Jabodetabek. Nah, kalau kita bicarakan cloud native, yaitu kita udah on cloud, ya, ada beberapa metrics yang kita harus track, ya. Yang pertama adalah volume. Jadi ini buat aplikasi maupun untuk data, maupun kalau kita membuat suatu startup kan kita pasti ada data sales, data e-commerce, data atau di finance mungkin itu data transaksional ya yang kita harus processing kan. Jadi volume-nya itu seberapa besar. Nah, kalau kita bicarakan mungkin solusi lokal ya, atau maksudnya solusi yang kita belum masuk on cloud, scalability-nya mungkin bisa mentok di sini ya, atau mungkin di level sini ya. Tapi sekali kita masuk ke level petabyte atau level zettabyte itu udah tidak bisa melindungi ya untuk di lokal. Terus kita harus ada pertanyaan satu lagi. Seberapa cepat kita mau processing data kita atau seberapa dan latency-nya kita ingin yang sangat rendah dan mungkin untuk mendapat insight itu kita bisa secara real time atau ad hoc atau secara batching, yaitu kita processing data hanya sekali sehari atau near real time, mungkin setiap 5 menit kita processing datanya. Nah, mungkin kalau kita belum ke cloud, kita lebih terbatas ya. Jadi kita mungkin belum bisa masuk ke real time, tapi kita processing data computational power-nya tidak mencukupi. Soalnya kalau kita udah masuk ke cloud, kan kita data center itu ada komputer yang sangat kuat ya. Apalagi sekarang misalnya itu ada cerita customer metaverse tuh. Dia kan mau bikin suatu graphics sekarang kan metaverse kalau kita masuk graphicsnya mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi ini customer tertentu ini dia mau membeli GPU instance di ECS yaitu compute server atau VM kami supaya dia bisa membuat menggunakan pixel streaming itu maksudnya bisa graphicsnya itu seperti GTA atau kalau teman-teman main Call of Duty, jadi graphicsnya bisa sampai level segitu. Nah,
kalau kita mau mendukungnya seperti itu udah harus masuk ke on cloud. Apalagi sekarang banyak macam gaming udah lebih masuk ke on cloud, apalagi Microsoft ya. Terus kita untuk bicarakan scale maupun di gaming, maupun di finance, maupun di e-commerce. Nah, kita mungkin bisa store data untuk 10 orang kalau kita di lokal. Tapi sekali kita masuk ke cloud, teman-teman bisa melihat di setiap dimensi itu posibilitasnya itu lebih panjang lebar ya. Karena kita lempar all the compute dan untuk secara storage itu masuk ke cloud. Jadi kita bisa menggunakan scaling teknologi seperti load balancing atau scaling dan apalagi teknologi computation yang distributed ya, yaitu misalnya kita ada job, kita itu lempar ke banyak nodes. Jadi banyak komputer itu kerja keras untuk bisa memuaskan satu job. Nah, ini kan konsep kalau kita masuk ke cloud. Nah, untuk Alibaba Cloud sendiri sebagai cloud vendor, ya kita mendukung dua-dua small business dan juga di level enterprise. Nah, kenapa ini? Soalnya cloud itu tidak diskriminasi ya. Jadi kalau datanya memang masih di level sini-sini, di level 0 atau 1, bukan di level 10, kita masih memberikan akses ke teknologi yang sama. Jadi memang bisnis yang kecil itu bisa manfaatin teknologi yang sama untuk enterprise. Jadi ini adalah democratization dan semacam hal yang baik untuk society. Oke, sekarang kita bicarakan untuk produk dan solutions di Alibaba Cloud. Saya sekalian nanti untuk Q&A mungkin saya later ya, soalnya mungkin saya materinya cukup banyak. Oke, jadi untuk product highlights kita ada di level infrastructure, platform, software, dan bisnis. Nah, untuk infrastructure, Alibaba Cloud kita sediakan hal seperti computing, network, storage, dan untuk beberapa customer masih mau dengan model on-premise, yaitu mereka bikin server sendiri dan maintain sendiri. Tapi itu kita juga dukung, itu namanya hybrid cloud. Kalau ada on-premise dan on-cloud, infrastrukturnya dua-duanya, itu namanya hybrid cloud. Nah, kita kalau masuk ke platform, kita juga menyediakan banyak platform untuk memudahkan proses development. Nah, ini namanya managed service, ya. Jadi dengan managed service, kita bisa menggunakan database, menggunakan tools yang sangat kuat seperti big data, yang sebenarnya pusing sekali kalau kita nggak menggunakan cloud atau tools, soalnya banyak hal infrastruktur atau banyak experts yang kita perlu konsultasi ya, atau untuk membuat infrastruktur kalau kita tidak pakai cloud. Kalau cloud tinggal masuk ke platform, back-end-nya itu nggak usah dipusingkan, soalnya akan di-handle oleh cloud vendor. Nah, kita juga ada akademi namanya Damo Academy. Ini ada di Hangzhou, Shanghai, Hangzhou, Singapura, sama Silicon Valley ya. Dan mereka merupakan kelompok yang research untuk memberikan solution AI yang sebenarnya kita juga jual ke customer di Alibaba Cloud. Terus juga ada produk SaaS seperti CDN dan video, ya, dan juga produk blockchain as a service, ya, bukan blockchain as a service, business as a service. Blockchain as a service kita juga ada solution untuk itu, tapi di konteks ini adalah business as a service untuk DingTalk, Signal, dan lain sebagainya, business unit yang lain. Kita zoom in lagi, ini di bawah ada infrastructure as a service, tengah ada platform, di atas kurang lebih adalah software as a service, ya. Yang tadi business as a service itu kita kerjasama dengan local partner ecosystem untuk bisa deliver produk yang mungkin di develop partner, ya, bukan di develop sama kami, tapi itu bisa membantu dengan business requirement organization atau enterprise atau dan lain sebagainya. Kalau kita dan ini ada di level infrastructure, mungkin kita fokus di elastic compute, innovation compute, ya itu sama dengan kalau kita mau sewakan komputer yang di cloud,
tapi mungkin kita perlu instance GPU. Nah, itu baru kita masuk ke innovation compute. Soalnya itu yang mempunyai power untuk komputasi yang lebih tinggi. Atau ada semacam bare metal instance atau dan lain sebagainya. Oke, terus kita masuk ke storage. Nanti saya lebih masuk ke dalam. Untuk storage ada networks, private cloud, big data dan AI, database, dan untuk software as a service ada middleware. Kita ada produk video, produk IoT. Jadi kita sebenarnya kita juga jual sensor ya. Dan untuk ada RFID device itu semua termasuk di produk portfolio kami. Ada application service ya, seperti misalnya teman-teman perlu email. Nanti saya juga explain chat app. Nah, apa ada chat app? Terus ada security. Ya, security sangat penting ya. Jadi untuk security kami benar-benar harus ada network security, data security seperti encryption ya data. Jadi kalau kita bayangkan satu safety deposit, kotak safety deposit ya di rumah kita kan harus jaga kunci, kita harus jaga rumahnya, kita harus jaga secara network. Jadi ada banyak sekali yang kita harus membuat di sisi security untuk menjaga keamanan data di cloud. Oke, dan memang kalau kita bicarakan secara fundamental, ya kita sediakan infrastructure, ya tadi storage, compute, dan network, kan infrastructure penting. Tapi kita juga value di cloud itu kita bisa elastic. Jadi sekali trafficnya meningkat, kita juga bisa mendukungi. Soalnya kita ada auto scaling atau load balancing, ya di banyak service. Jadi 10 user maupun 100.000 user bisa terdukung. Terus kita ada services untuk analisis, di mana ini terutama di big data dan AI ya, di mana kita mungkin sediakan tools untuk bisa manage data dengan lebih baik, atau kita bisa mungkin menggunakan model AI yang udah di-develop oleh yang tadi ada Demo Academy dan lain sebagainya, atau kita bisa menggunakan misalnya tools untuk namanya business intelligence, di mana kita ada data dan kita mau mungkin bikin datanya sebagai satu dashboard yang kita tampilkan di TV atau di rumah atau di mana saja untuk bisa fulfill requirements seperti governance. Ada banyak sekali requirements untuk data dan untuk analisis yang kita sediakan. Terus yang terakhir ya untuk enterprise ya, jadi untuk misalnya aplikasi Tokopedia atau aplikasi Gojek ini kan udah termasuk super app ya, bukan cuma app. Jadi ada banyak app dalam satu app. Nah, untuk bisa membantu bukan development, tapi mendukung development seperti untuk mobile testing, ya kita ada modul seperti Zolos ya, atau ini untuk bisa misalnya ada perusahaan ingin ada fitur facial detection untuk sebagai layer security ya, atau untuk namanya eKYC ya. Nah, itu kita akan menggunakan salah satu solution kami. Oke. Jadi kita kalau bicarakan solution atau bagaimana kita mau menambah value di Alibaba Cloud, ada dua model. Yang pertama ada on cloud yang tadi infrastructure ya. Jadi on cloud itu seperti yang 1, 2, 3, atau kita ada solution pre-built, di mana kita udah memberikan suatu solution yang udah custom ya, atau udah termasuk di niche-nya. Seperti misalnya ada company yang mau membuat suatu algoritma recommendation. Nah, kita ada ARX, terus ada sensors data untuk business intelligence. Kalau ada yang membuat suatu decision engine, ya ini untuk kalau banyak customer mau pinjam uang ya dari bank, kan bank juga harus melakukan sesuatu risk assessment ya, untuk untuk membuat suatu decision ya. Nah, itu untuk fraud detection kita juga ada service-nya. Sama bisa dikatakan untuk logistik. Jadi konsep pre-build itu kita udah build tools yang tinggal untuk yang gampang untuk diadopsi ya. Dan on cloud ada banyak benefits-nya juga. Nah, hari ini saya akan sangat sekilas ya, saya milih 8 tools yang kita bisa pelajari ya sama-sama. Saya cuma kasih di level high level ya, jadi cuma di level konseptual.
dikarenakan oleh keterbatasan waktu kami. Tapi memang ini 8 solution yang saya merasa salah satu yang paling menarik lah untuk di masa sekarang. Jadi saya langsung masuk ke yang pertama adalah Cloud Server, ya. Dan ini akan sangat relevan untuk training ACA teman-teman. Kalau teman-teman juga ingin mengambilkan certification, atau misalnya teman-teman juga nggak terlalu tertarik oleh cloud, nah ini saya kasih yang menarik-menarik nih untuk yang di cloud, ya. Oke, yang pertama Cloud Server. Oh ya, dengan saya introduce 8 solution dan produk, ini juga akan membantu teman bisa bayangkan apa aja modelnya, ya. Kan kita mau mendeliver business value, ya, untuk banyak bisnis. Jadi kita ada banyak model tadi dari mungkin kita sediakan infrastructure, atau kita sediakan storage, platform, atau software as a service. Nah ini kan atau langsung dengan solution, ya, kalau kita partner dengan suatu partner untuk delivery suatu solution. Nah ini kan banyak sekali dengan melihat perbedaannya atau di dalamnya. Saya harap teman-teman juga bisa belajar bagaimana kita bisa deliver value untuk bisnis. Oke, jadi yang pertama ini adalah infrastructure. Untuk waktu, please remind juga Bu Candice kalau waktunya tinggal berapa nanti juga, supaya saya tidak terlalu pace-nya tidak terlalu cepat, masih bisa manageable, ya. 30. Oke. Jadi yang pertama adalah operate and manage cloud server. Ya, jadi kan kalau kita bayangkan satu hotel, ya, satu hotel. Nah, pas kita tinggal di hotel, kita tidak akan ekspektasi kita yang bersihin kamar, ya, atau kita yang harus masak sendiri, atau kita harus beli AC sendiri masuk ke kamar. Kita pokoknya bayar satu fee, terus kita pokoknya tidur nyenyak di hotel, kan. Nah, di cloud itu sama. Jadi kalau kita on premise itu seperti kalau kita harus manage semua sendiri, ya, mungkin itu kita bikin rumah sendiri kan kita harus manage semuanya. Nah, kalau kita udah di cloud, kita udah tidak harus manage semuanya, apalagi di software as a service, ya. Jadi drinks, dinner, cleaning, breakfast. Nah ini semua udah tersedia. Tapi ada di tengahnya juga ada. Di mana misalnya kalau kita on premise, nah untuk di cloud tadi kan drinks, dinner, cleaning. Kalau di cloud beda lah. Kita ada data, applications, runtime, middleware, OS, virtualization, server, storage, dan networking. Nah, kalau kita masuk tambah ke kanan, itu kita ibaratnya tambah malas, ya, karena kita nggak mau manage. Jadi semua di-manage oleh vendor. Jadi enak kan kita bisa fokus di bisnis, bukan berarti malas, ya. Ini work smart, bukan work hard. Berarti untuk vendor udah manage semuanya, jadi business owners dan tim IT bisa fokus ke bisnisnya. Jadi ini konsep managed service atau managed by vendor. Ya, jadi ECS adalah server. Jadi teman-teman bisa pikir ini adalah komputer yang bisa kita sewa di pricing model pay as you go atau subscription, ya, yang kita bisa rental komputer ini dan kita bisa hosting aplikasi, website, atau job apapun yang kita mau masuk ke komputer di cloud. Termasuk kalau kita mau main game, ya, di cloud itu juga kita bisa dukung menggunakan ECS. Oke, yang kedua, kan tadi saya bicarakan scalability, kan. Kalau kita ada 10 toko atau 100.000 toko, apakah kita bisa scale up, ya? Ada scale out atau scale horizontal dan scale vertical. Nah, ini adalah tools untuk itu. Kan kita udah ada server, mungkin servernya ada 3, oke, 3 back-end server. Nah, kita akan ada listener, ini adalah microservice namanya server load balancer, termasuk di infrastructure as a service. Jadi misalnya kita app-nya viral atau kita ada semacam diskon, itu pasti kan ada traffic spike untuk user. Nah, server load balancer akan membantu. Jadi kalau utilization-nya di backend server 1 udah 80%, udah lebih mau penuh. Nah, load balancer-nya akan routing ke backend server yang lain, ya. Dan kita ada session persistence, dan ini ada kita bisa koneksi server load balancer
di 7 layers ya di OSI model untuk networking. Case study-nya apa? Di Double 11 ini kita ada ini adalah event yang sekali setahun ya di November tanggal 11, dan ini adalah retail event yang terbesar di dunia. Jadi kalau Black Friday ini 5 kali lipatnya ya. Black Friday sama Cyber Monday kita gabung itu masih 5 kali lipatnya. Transaksinya ada 583.000 transactions per detik. Oke. Dan ini menggunakan ECS yang pertama itu server ya, dan mereka juga menggunakan SLB ya untuk routing traffic. Jadi ini contoh ekstrim, tapi memang di Alibaba Cloud kita sangat membanggakan event ini karena ini adalah event yang menjadi suatu golden example untuk capabilitas produk-produk dan data center kami di Alibaba Cloud. Karena kalau kita bisa di level transaction seperti ini, pasti yang lebih kecil-kecil mungkin kita bisa support. Jadi mungkin kalau kita bicarakan IT ya, IT infrastructure, mungkin kan bisa seperti garis ini. Jadi IT capacity meningkat. Pasti kalau kita on-premise ini seperti tangga. Tapi dengan load balancer kita bisa benar-benar mengikuti demand yang seadanya ya. Jadi bisa seperti ini. Soalnya kalau kita pakai on-premise, tiba-tiba mungkin kita harus oke, aduh ini komputernya udah habis, kita beli lagi nih. Oke, ini udah habis, aduh actual load-nya kita ada beberapa area di mana server kita down. Nah, kalau di gaming industry kan ini pasti akan heboh. Soalnya server down untuk 5 menit, mungkin 5 menit terlalu cepat, tapi udah ada user yang komplain, aduh server down, ya kan. Tapi dengan server load balancer kita bisa load balancing dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke storage. Jadi untuk storage, mungkin tadi saya udah explain ya, kepentingan volume, kepentingan velocity, kepentingan variety. Soalnya data itu bukan cuma seperti kayak database. Sekarang banyak sekali device yang bisa kirim kita data ya, seperti IoT device. Jadi di pabrik itu ada device untuk bisa misalnya contohnya bisa ukur karbon atau ya untuk ESG atau dan lain sebagainya. HP kita itu juga menjadikan satu hal yang produce banyak sekali data. Social media itu udah pasti di Instagram, fotonya udah berapa banyak ya. Dan untuk mobil sekarang juga bisa produksi data seperti apalagi untuk inisiatif self-driving ya. Dan apalagi di news itu udah banyak sekali lah. Nah, di Alibaba Cloud sendiri, kenapa kita sangat banggakan untuk bisa processing data? Nah, itu karena data di China udah banyak sekali dan kita business unitnya juga banyak, jadi kita udah terekspos ke banyak macam data ya, seperti logistics, health, geographical dan lain sebagainya. Dan kita udah mendukung ekosistem semua ini menggunakan Alibaba Cloud. Ya, oke. Untuk kita pas kita bicarakan storage, ya mungkin teman-teman ada bayangan, oke, storage seperti ini ya. Tapi kenapa kita perlu banyak sekali solusi untuk storage ya? Jawabannya itu karena tipe datanya banyak sekali yang tadi saya ceritakan ya. Untuk misalnya kita mau store files aja lah, seperti kalau teman-teman udah familiar dengan Google Drive, itu sebenarnya menggunakan object storage di belakangnya. Object storage yang ditambahkan suatu front end untuk membuat lebih user friendly. Tapi di belakangnya itu object storage ya. Terus kita harus membedakan data yang kita harus akses lebih sering, itu namanya hot data, dibanding data yang lebih warm atau yang termasuk cold. Cold itu kita mungkin menggunakan datanya cuma sekali setahun, yaitu data cold. Kita harus membedakan lagi database yang untuk analytics sama database yang untuk transaksional. Kalau database transaksional itu misalnya kita beli tiket menggunakan aplikasi ya, atau misalnya kita membook aplikasi, itu kan data itu akan masuk ke events database untuk misalnya Garuda Indonesia kan ya, itu akan masuk dan itu pasti menggunakan transaksional. Soalnya itu adalah satu transaction, kita beli suatu tiket di airlines. Nah, tapi kalau kita udah mau analytics, datanya itu udah akan sangat besar ya, di level exabyte.
Jadi untuk database-nya itu nggak akan ada banyak operation update. Kita append, kita akan terus menambah datanya. Nah, itu analytics. Nah, makanya kita harus membedakan antara analytics dan transactional. Ya, jadi untuk analytics yang di sisi kanan, kita ada beberapa solution. Untuk transactional, kita juga ada beberapa solution ya di Alibaba Cloud. Nah, kita sediakan semua solution ini sebagai managed service ya. Jadi ini semua udah teman-teman udah nggak usah terlalu banyak manage ya. Tapi kita masih memberikan banyak sekali option. Misalnya yang kalau kita ke kiri sini, ini untuk yang lebih cepat, mungkin bisa deliver datanya di level millisecond. Tapi kalau yang di kanan, mungkin kita cuma bisa deliver datanya paling cepat per 5 menit ya, mass compute. Kalau di sini itu lebih ke transactional, jadi menggunakan MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Dan ini untuk object storage, dan ini untuk in-memory database. Semua itu ada service-nya masing-masing, atau fungsi masing-masing. Nah, mungkin yang paling basic ya, karena ini adalah suatu open source juga, itu ada pengaruhnya, adalah RDS. Jadi RDS adalah solution cloud native, di cloud yang saya ceritakan, udah managed service, ada banyak service yang membantu customer untuk misalnya ada banyak problem kan kalau kita coba manage database, contohnya untuk self-repairing, self-tuning, dan self-driving database-nya, kan arsitekturnya lebih rumit ya. Terus satu lagi untuk bisa migrasi datanya, kalau kita mau masuk dari mungkin kita pakai database engine yang lokal ya, contohnya MySQL atau PostgreSQL atau Oracle. Nah, kita mau migrasi ke RDS, itu kan kita perlu ada tools yang bisa bantu kita migrasi. Terus untuk high availability, bukan semua database akan bisa available 100% ya. Makanya kita menyediakan satu metric namanya SLA, di mana kita udah available 99,99% untuk jaminan SLA kami. Dan kita juga bisa bikin replika, ya replika. Misalnya contohnya satu database hilang. Nah, ya contohnya kita bikin 3 database, maksudnya bikin satu database, tapi itu akan dibuatkan suatu replika ya. Jadi kita ada RDS, kalau ini down, bisa fail over ke sini ya. Jadi ada database instance yang read only, yang database instance yang ya, jadi kalau kita bisa diversify ya ke beberapa region, itu namanya ada cross region. Terus juga ada cross availability zone. Availability zone itu berarti misalnya di Jabodetabek ada 3, AZ-nya ada 3 kan. Jadi itu kalau kita replikasi di multiple AZ itu cross availability zone. Tapi kalau kita juga ada instance RDS misalnya di Hong Kong, nah itu kan udah cross region ya. Kita udah termasuk cross region. Oke. Dan ini mungkin udah diceritakan, kita udah ada di banyak sekali region all around the world. Oke, saya nggak terlalu akan masuk ke Big Data dan AI. Saya rasa ini adalah topik yang mungkin kita di high level aja. Jadi ini adalah tools Big Data kami di Alibaba Cloud. Yang penting, kalau kita ada suatu organization, ini solve problem apa sih? Ya kita ada tools, misalnya kita mau membuat tools untuk logging ya, untuk logging. Nah, logging data, misalnya kita udah banyak activities untuk analytics, kita ada beberapa solution seperti ini, yang ini data lake, ada log service, ada Elasticsearch. Nah, ya, terus saya address di level problem ya. Kalau kita mau transfer data dari satu tempat ke tempat yang lain, nah kita ada data integration, kita ada DTS. Dan kalau kita mau membuat satu, ya ini message queue untuk misal connect ke IoT device, nah kita kan perlu suatu tools lah yang di tengah, namanya message bus. Nah ini menggunakan Kafka. Ya, storage tadi kita udah bahas ya, dan kami juga ada misalnya kita mau processing data secara real time. Jadi misalnya data customer masuk, terus kita perlu melakukan suatu processing, misalnya kita ada batch data yang nge-stream ya masuk, dan kita mau processing secara rumit. Nah, kita ada real time compute. Nah, terus kalau ini untuk data warehouse kami analytics ya. Terus kalau kita mau membuat suatu model AI yang benar-benar kita nggak terlalu expert,
tapi kita masih mau membuat suatu hal yang cukup efektif ya. Nah, kita ada platform for AI. Terus kita kan ada tools open source juga, seperti di Hadoop untuk big data. Nah, kita ada MapReduce. Ini 2 untuk membuat dashboard, ya. Yang dashboard, misalnya kita ada banyak visualisasi, ya, dashboard. Dan ini saya akan explain untuk, ini ada satu solution yang saya akan explain. Ya, dan kalau kita, kenapa sangat berharga? Soalnya kalau open source, mungkin kita harus mengetahui semua ini ya, ada banyak tools, tapi kalau di Ali, itu semua di satu tempat, ya. Oke, jadi untuk dari sisi platform, mungkin untuk dapat perasaan aja, ini adalah tools kami di Alibaba Cloud. Ini adalah untuk yang koneksi dari satu tempat ke satu yang lain. Terus ini adalah data studio, ya, untuk kita bisa schedule job. Jadi setiap node ini itu satu job, ya, ini untuk data processing lah, ya. Kalau teman-teman familiar dengan SQL, tools kami kita mau membuat accessible, jadi kita juga menyediakan SQL, dan bukan cuma SQL, kita menyediakan suatu platform, jadi ada suatu graphical interface untuk teman-teman bisa manage data, ya. Ya, ini misalnya kita mau transfer data dari OSS ke Mass Compute, ya. Ini adalah UI-nya. Kemudian ini kita juga membuat suatu platform untuk kita bisa monitoring data kita. Kan pasti kita, kalau kita mau submit jobs di enterprise itu rumit sekali. Jadi kita juga perlu ada suatu dashboard supaya kita bisa keep track berapa jobs fail, berapa jobs sukses, berapa jobs lagi pending. Itu kan sangat berharga, ya. Terus ini adalah permissions management. Jadi ini bukan cuma konsep big data ya. Jadi ini konsep cloud. Jadi untuk access control, kita bisa menyediakan roles. Jadi ada owner, kan ada administrator, ada deployment, ada security administrator. Nah, ini semua kita kasih permissions yang beda-beda. Jadi ada semacam access control. Ini juga penting sekali untuk security, ya. Masa kita memberikan account developer, kita kasih account-nya CEO, itu kan akan kacau ya, atau apalagi kalau nggak ada trust. Tapi mungkin trust ya boleh lah, boleh aja. Tapi kita ada semacam access control, di mana kita bisa control permissions, ya. Ya, dan ini contoh di tim saya, ada namanya Egi, ya, ada Sunny yang di call ini. Ini semua adalah kita menyediakan roles. Ya. Oke. Saya masuk ke produk lain. Ya, jadi tadi itu ada produk big data, tapi saya langsung ke produk ini, udah masuk produk pre-built. Ya, jadi ini adalah AI recommendation. Jadi kalau teman-teman masuk ke konten di news, di retail, banyak sekali aplikasi itu memberikan rekomendasi, kayaknya. Ini contohnya di China atau AliExpress. Apalagi Tokopedia itu kan ada produk recommended for you, kan. Mungkin di e-commerce ada recommended for you, ada produk trending. Dari sisi bisnis itu mereka pentingkan GMV atau gross merchandising volume untuk maksimalkan GMV dan untuk memaksimalkan engagement, ya, dalam arti click through rate. Jadi kita tampilkan 10 produk, berapa antara 10 itu diklik oleh user, itu click through rate. Atau berapa lama user spend di website kami, itu kan session time. Kan kita mau optimize engagement. Nah, ini AI itu sangat membantu untuk itu. Dan untuk deploy AI itu cuma perlu 3 minggu. Mungkin untuk social media di Instagram itu juga ada recommendation, kan. Mungkin kalau kita cut demographic, mungkin antara laki sama perempuan itu taste-nya akan beda, atau kita bagi dengan country di Indonesia dan di US, itu feed-nya akan beda-beda semua, kan. Untuk social media, makanya kita juga bisa mendukung dengan recommendation, sama untuk di news. Soalnya kan banyak yang recommendation untuk di news. Model di application sekarang itu kirim notification ke kami, itu juga bisa didetermine menggunakan AI. Nah, secara deployment, AI customer cukup menyediakan 3 table. Behavior, jadi apa adalah behavior di industrinya, misalnya untuk movie atau konten,
Mungkin itu like ya, itu adalah satu behavior. Like, subscribe, unlike, dan lain sebagainya. Terus ada events, ya, seperti user sekian itu nge-like video ini atau klik atau dan lain sebagainya. Terus ada items, ya, jadi untuk konten itu adalah mungkin title-nya video dan lain sebagainya, ya. Dan kita tinggal upload data historical, open satu instance di AREC, dan untuk deployment-nya kita melalui SDK. Jadi cukup sederhana ya untuk membuat suatu infrastruktur AREC yang kalau kita membuat sendiri itu akan sangat pusing karena banyak sekali hal yang kita harus pikirkan ya untuk membuat suatu recommendation engine. Dan ini adalah hasil oleh development team yang di China. Oke, jadi kita ada users, behavior, dan items ya. Ini untuk detail tables-nya. Dan ini untuk detail behaviors-nya untuk AREC. Oke. Tinggal 13 menit. Oke, perfect. Kita on track. Jadi ini kita ada solution satu lagi. Ini juga pre-built ya. Namanya image search. Nah, untuk image search, teman-teman hanya pikir kan ini seperti Google Image Search ya. Tapi kita biasanya kan ketik, kita misalnya mau ketik kita mau search untuk suatu produk. Misalnya saya mau beli sabun gitu. Nah, ya bisa ketik teksnya kan, tapi kalau di image search itu bukan pakai teks, itu pakai gambar. Jadi contohnya kita ambil foto Rinso ya, atau foto sabun Rinso, kita bisa masukin foto ini ke database sebagai search. Jadi kita search by image, bukan search by text ya. Dan apa adalah gunanya ini? Ya, contohnya kita instead of menggunakan gambar-gambar di internet, kan kalau kita Google Image itu yang keluar itu antara gambar-gambar yang udah di internet. Kita bisa upload database kami sendiri ya ke image search. Dan dari situ kita bisa mendapatkan similarity score. Jadi misalnya kita ada, saya kasih contoh buku lah. Jadi kalau kita ada suatu buku ya, dan ini book titles ya, terus ada library ya. Kita ada semacam perpustakaan di mana kita mau cari di mungkin perpus itu banyak sekali bukunya, tapi kita nggak tahu ini kita ambil foto itu link ke database item yang mana. Nah, kita bisa link dari foto kami ke yang di database mungkin dengan similarity 98%. Nah, ini akan semua secara otomatis dilakukan oleh image search menggunakan AI. Untuk spesifiknya menggunakan deep learning ya. Dan di back end kita search by image, terus kita ke image search punya server ya, ada image engine dari sisi Alibaba Cloud, dan dari sisi customer dia akan bisa upload data ke web servernya ya, dan mendapatkan list of products image menggunakan search by image. Itu bisa sangat berguna untuk misalnya library ya. Suatu startup library atau ya ada use case-nya untuk feature ini atau di e-commerce. Oke, berikutnya mungkin ini adalah chat app ya. Ini adalah produk untuk WhatsApp ya, di mana kita bisa menggunakan baik messenger app ya, tapi di Indonesia kebanyakan WhatsApp. Nah, untuk chat app ini kita juga menyediakan suatu solution untuk bisa membuat suatu bisnis seperti ini ya. Untuk WhatsApp Blast atau untuk melakukan marketing seperti ini, dan untuk menjual produk, dan untuk memberi notification ke user. Nah, ini adalah produk chat app. Saya sekilas saja untuk yang produk ini. Oke, sekarang kita masuk ke industri logistik ya, di mana kita ada produk namanya Easy Dispatch. Di Ali Cloud itu kita juga menyediakan banyak sekali solution logistik. Jadi di global kita ada banyak regions. Di China partners untuk logistik udah banyak, dan ini adalah beberapa metrics ya untuk di sisi logistics. Nah, untuk produk ini teman-teman mungkin bingung ya, bukannya ini sama-sama Google Maps ya? Ya, jawabannya enggak. Kenapa? Soalnya untuk Google Maps kan itu satu orang ingin cari jalan ke satu lokasi atau satu destinasi kan ya. Tapi kalau kita bicarakan food delivery kan ya,
atau menyediakan food delivery atau parcel delivery atau taksi, itu kan taksi ada mungkin 1 juta mobil, terus destinasinya belum tentu itu satu destinasi kan, juga ada multi kan ya. Nah, untuk skenario seperti taksi ini, kita juga harus ada limitasi juga. Contohnya apa? Contohnya mungkin ada bensin ya, kita harus ada limitasi bensin, atau kita limitasi gudang kami cuma ada 100 mobil. Ya, bagaimana kita bisa optimasi untuk resource ya. Ada banyak business constraints yang kita harus terapkan ya untuk di algoritma. Misalnya kita mau dispatch atau mengirimkan makanan delivery di Indonesia kan banyak sekali menggunakan Gojek dan Grab. Nah, ini adalah solution yang kami juga offer ke giant institution ya, seperti atau giant internet startup seperti Gojek. Ya, untuk khususnya di industrinya kita menjual solusi ini ke vehicle dispatching, untuk e-commerce, untuk food delivery contohnya, untuk pest control ya, atau telkom, maintenance, dan untuk di hardware store. Dan ini adalah solution smart city ya. Jadi tadi saya ceritakan untuk produk big data itu kita bisa gabung untuk membuat suatu produk smart city di mana datanya itu gampang untuk di manage, untuk di trace, dan untuk kita bisa membuat analytics pipeline dan solution seperti itu. Nah, ini juga contoh untuk platformnya. Jadi ini platform as a service ya. Jadi ini semacam Gantt chart. Kalau teman-teman familiar dengan Gantt chart, ini untuk bisa nge-plan ya untuk kapan kita mau kirim package-nya di hari besok. Nah, ini kita bisa ada semacam Gantt chart yang jadi untuk Alexia, untuk Barbara, untuk William, mereka masing-masing ada schedule-nya masing-masing ya. Ini adalah demonya. Dan ini adalah untuk dispatching, maksudnya untuk VRP problem, yaitu untuk mencari route yang paling efektif. Ya, ini kita menyediakan suatu platform. Kita nggak usah terlalu ngerti di detailnya. Yang penting kita tahu Alibaba Cloud bisa menyediakan suatu platform seperti ini. Dan contohnya misalnya kita mau membuat suatu, kita dikasihkan address. Nah, kita sekarang take for granted sekali ya, soalnya semua app udah ada fitur ini. Tapi sebelumnya kalau kita tulis Petronas Twin Towers, misalnya ada nama lain, mungkin kita cuma tulis Twin Towers, itu kan banyak namanya, nggak ada suatu normalization kan ya. Nah, untuk kalau teman-teman mau bikin aplikasi, ini harus diganti ke coordinates kan. Mana ngerti kita kalau maps ya, kita kalau nggak ada positionnya, ini kan ada position number-nya. Nah, untuk konversi dari keywords ke coordinates itu perlu semacam geocoding service yang sebenarnya kita juga ada di Alibaba Cloud. Ya, contoh satu lagi untuk optimize, kan kita banyak sekali truk apalagi di jalan tol ya. Kita bisa save banyak revenue atau cost untuk organization menggunakan suatu optimization. Oke, bagaimana kita bisa orientasikan package ya yang di dalam masuk ke truk. Nah, itu kita juga ada algoritmanya. Dan ini contoh untuk pest control di United Kingdom, di mana improve dispatching efficiency by 90%, untuk travel time reduce by 30%. Jadi kita bisa save banyak sekali money dengan time untuk organization ya. Oke, jadi mungkin ini yang terakhir ya untuk AI solution. Mungkin saya save this untuk yang last karena ini mungkin paling menarik, karena kita sekarang bukan paling menarik lah, semuanya menarik, tapi ini AI adalah hal yang apalagi recently ada banyak yang booming ya, seperti pada self-driving untuk Tesla, atau tadi untuk yang recommendation engine, dan termasuk sekarang udah misalnya di warung-warung kita udah ada semacam container display, sales cabinet yang menggunakan computer vision untuk bisa membuat suatu bounding box seperti ini untuk bisa klasifikasi produk. Ya,
Dan untuk video, sebenarnya Alibaba Cloud, kita juga ada model internal. Kalau teman-teman dengar ChatGPT ya recently, kita juga ada model large language model seperti namanya M6 kalau di Alibaba Cloud, yang bisa kita membuat suatu package namanya model scope, yang kita bisa membuat hal seperti ini ya. Kita bisa bounding. Ini adalah Friends ya, di TV show namanya Friends, dan mereka bisa membuat suatu bounding box di karakternya ya. Terus bukan cuma itu, misalnya dari hitam putih kita jadikan memberikan warna. Nah, ini adalah film yang lama, tapi dengan AI kita bisa menambahkan warna ya. Terus untuk kendaraan, ini di Hangzhou contohnya, mungkin ini truk lewat. Secara real time kita bisa melihat ada beberapa mobil, ada beberapa truk, dan beberapa other. Kalau di Indonesia pasti othernya ini motor. Tapi kalau di situ kan mungkin nggak sebanyak motor ya. Tapi ini masih ada ya. Dan ini adalah untuk customer service ya. Dan retail, misalnya tiba-tiba teman-teman ke KFC mungkin ke depannya itu udah bukan menggunakan orang ya. Ke depannya itu menggunakan kios seperti ini. Ya, tapi ini agak serem lah. Saya masih mending ada orang bisa mengambil order saya lah. Tapi mungkin ke depannya nggak tahu ya bentuknya apa. Tapi ini kita udah ada inisiatif seperti ini yang cukup inovatif lah. Ini kan untuk MRT. Oke, jadi yang AI ini kita bisa membuat sendiri. Ya, ini cukup rumit ya kalau kita membuat sendiri. Tapi kita juga yang tadi seperti tadi itu banyak solution yang kita bisa menyediakan managed service, di mana kita nggak usah pusingkan arsitektur seperti ini ya. Oke, dan yang terakhir saya kasih 3 case tadi. Yang pertama atau 4 case tadi, di mana products dan solutions industry kami digunakan di Indonesia. Ya, yang pertama adalah Kopi Kenangan. Mereka menggunakan container service kami. PolarDB ya untuk database transaksional mereka, PostgreSQL untuk database low latency, dan mereka pikir memang ada 1.800 transaction per second. Ya, memang cabangnya banyak lah. Dan mereka sangat senang dengan PolarDB karena processing time-nya sangat cepat. Ya, jadi untuk serving time sebelumnya lebih lama dari 30 menit, sekarang tinggal 30 menit. Dan big data kami mendukung mereka untuk analytics. Untuk MNC, mereka menggunakan CDN, ya, Content Delivery Network, untuk biar siarkan atau broadcasting konten mereka ke HP-HP teman-teman masing-masing. Sorry, video live untuk mungkin bisa enhance videonya yang mereka siarkan, dan infrastructure product. Dan untuk dana, mungkin teman-teman menggunakan ini dana untuk atau Alipay untuk membayarkan sehari-hari. Mereka menggunakan security solution kami. Soalnya security untuk institusi financial seperti ini sangat penting ya. Infrastructure udah menggunakan kami, ADS, ECS, OSS, big data, dan untuk containers, dan untuk beberapa macam security. Dan yang terakhir ini ada Garuda Indonesia, yang ada menggunakan infrastruktur kami yang untuk migrasi 85 VM dan 3 database ke Alibaba Cloud di dalam 2 minggu. Oke, sekian dari saya. Thank you untuk semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan membuka mata teman-teman atas banyak solusi yang modern dan maupun di level infrastruktur di Alibaba Cloud yang berada di Indonesia hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Matthew untuk sharing sessionnya hari ini. Singkat, padat, jelas, 1 jam cukup, tapi banyak banget tadi produk dan solusi yang sudah diangkat sama Matthew. Thank you so much Matthew. Untuk yang tadi rekan-rekan yang penasaran atau masih mau tahu lebih lanjut, tenang aja, nanti untuk materi ini nanti akan aku share via email beserta recordingnya.
Dan untuk rekan-rekan tadi ada yang tanya juga kalau untuk mau tahu dan mendalami produk lainnya gimana. Nah, itu tadi saya ada share link untuk edu.alibabacloud.com. Mungkin teman-teman juga sekarang juga bisa akses juga sekarang untuk misalkan mau atau tertarik untuk ikut training atau certification gitu. Thank you Matthew untuk sharing session-nya, dan kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sharing session dari Solution Architect Intern. Jadi Matthew tadi dari Solution Architect Alibaba Cloud, dan kita sekarang mengundang nih dari sisi intern kami, yaitu batch pertama kami dari tahun lalu. Boleh mungkin Sani bisa open cam dan mulai sharing? Oke. Oke, tunggu sebentar. Udah kelihatan share screen-nya? Share sudah. Oke. Oke, mungkin aku bisa mulai sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani Jovita selaku Solution Architect Intern di Alibaba Cloud Indonesia. Dan mungkin sesi sebelumnya lumayan cukup padat, dan sekarang mungkin kita bisa lebih santai ya buat mengenal lebih jauh gimana sih rasanya internship di Alibaba Cloud Indonesia. Dan mungkin sebelum mulai, saya akan perkenalkan diri dulu secara singkat. So, nama saya Sani Jovita, bisa dipanggil Sani. Saya berkuliah di Pinus International University di kampus Senayan, jurusan Computer Science semester 7, dan sekarang saya di Alibaba Cloud bekerja sebagai Solution Architect Intern. Dan lalu di Alibaba Cloud Indonesia sendiri pun saya juga magang bersama 3 teman saya yang lainnya, yaitu ada Juan, Risma, dan Eren. Mungkin di sini saya akan cerita sedikit mengenai journey saya atau perjalanan saya kenapa sih bisa keterima magang di Alibaba Cloud Indonesia. Well, semuanya dimulai saat saya join program Alibaba Cloud Indonesia, yaitu namanya Student Ambassador pada Maret 2022, kurang lebih selama 3 bulan programnya. Dan setelah selesai program Student Ambassador tersebut, ternyata saya lolos di tahap penyaringan, yaitu tahap kedua, untuk jadi kandidat Solution Architect Intern. Dan kemudian di tahap kedua ini, yaitu tahap penyaringan, saya dan peserta lainnya mendapatkan tugas atau assessment test sesuai dengan posisi yang kita lamar. Jadi contohnya seperti saya melamar sebagai Solution Architect Intern, maka tes saya akan berupa soal-soal yang berkaitan dengan role di Solution Architect, seperti mendesain atau mengimplementasi solusi cloud menggunakan produk-produk Alibaba Cloud Solution dengan case study yang diberikan. Dan setelah menyelesaikan assessment test-nya, saya dijadwalkan untuk interview posisi Solution Architect bersama dengan Head of Division masing-masing role yang kita pilih. Dan setelah beberapa waktu, saya dikabarkan jika saya ternyata keterima sebagai salah satu Solution Architect Intern di Alibaba Cloud. Mungkin itu singkatnya perjalanan saya untuk bisa menjadi Solution Architect Intern. Dan perjalanannya terus berlanjut, nggak berhenti sampai situ aja. Setelah saya keterima magang sebagai Solution Architect Intern, selama masa magang, saya mengerjakan beberapa proyek, salah satunya yaitu Big Data juga bersama Matthew, dan proyek lainnya bersama dengan tim SA lainnya, serta juga berkesempatan untuk ikut meeting bersama customer Alibaba Cloud Indonesia. Selain itu, saya juga membuat blog dan juga white paper tentang produk-produk Alibaba Cloud seperti blockchain, AI recommendation, real-time data streaming, DevOps, dan lainnya, serta juga mengikuti beberapa sertifikasi cloud. Dan di sini ada beberapa foto aktivitas yang saya, teman-teman magang saya, dan juga tim Alibaba Cloud lainnya lakukan bersama. Contohnya seperti yang ini, yang pakai baju merah di sebelah kanan, merayakan festival Double 11, lalu juga diikuti dengan lunch bareng, kemudian menjadi speaker seperti di bawah pojok kanan, menjadi speaker untuk mendebokan produk-produk Alibaba bersama dengan Matthew juga, dan kemudian ada juga kita merayakan ulang tahun tim Alibaba,
dan kemudian berpartisipasi dalam acara Global Summit Alibaba Cloud dan juga event-event Alibaba lainnya. Apa sih rasanya magang di Alibaba? Well, menurut saya pribadi, rasanya magang di Alibaba Cloud sendiri fun dan asik ya, berdasarkan dari aktivitas yang kita lihat udah dilakukan sebelumnya. Dan untuk lingkungan kerjanya sendiri pun juga sangat suportif. Contohnya jika saya sebagai SA intern mengalami stuck pada proyek yang sedang saya kerjakan, atau memiliki hal yang kurang saya pahami, maka tim SA lainnya itu mereka pun bakal langsung ajak saya untuk berdiskusi bersama mengenai isu apa sih yang saya hadapi, dan kadang pun juga kita, yaitu saya dan senior saya, yaitu tim SA lainnya juga mengalami stuck bersama, dan stuck bersama inilah yang membuat saya bisa belajar lebih banyak dari error-error yang saya dan senior saya hadapi. Dan kedua, di Alibaba Cloud sendiri, salah satu hal yang saya senangi yaitu mereka sering banget meng-appreciate hal-hal kecil yang kita lakukan. Contohnya misalnya, employee-nya sendiri ataupun kita sebagai anak magang pun misalnya membuat blog atau white paper atau berkontribusi sebagai speaker di seminar, ataupun mengikuti ujian sertifikasi cloud, maka employee lainnya pun ataupun head-nya pun akan selalu memberikan respon positif, di mana hal-hal kecil ini menurut saya respon positif ini benar-benar bisa memotivasi saya dan juga teman-teman tim magang saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan terakhir, untuk networking sendiri di Alibaba Cloud ini pun juga networking-nya terasa sangat nyata ya. Contohnya seperti kami yang intern pun bisa berkesempatan untuk berkenalan, ngobrol, even lunch bareng sama tim Alibaba lainnya dari Singapura, Malaysia, Vietnam, bahkan dari China-nya pun sendiri. Terakhir, mengenai apa yang saya dapatkan selama magang di Alibaba Cloud Indonesia, tentunya pastinya peningkatan soft skill saya, terutama pada komunikasi, problem solving, dan juga kerjasama, technical skills, dan juga business sense saya terupgrade semua. Dan hal ini benar-benar membuat saya merasa level saya menjadi sangat berbeda dari sebelum saya magang di Alibaba Cloud sebelumnya. Dan kedua, saya juga mendapatkan work friends atau teman kerja dan relasi yang baru, serta saya juga pastinya berkesempatan untuk join di event-event Alibaba Cloud seperti Global Summit event Alibaba Cloud terbesar kemarin, dan event-event seminar seperti ini. Dan mungkin akhir kata dari pengalaman magang di Alibaba Cloud ini, saya merasa ini merupakan suatu privilege untuk saya karena Alibaba Cloud ini benar-benar menjadi wadah untuk saya untuk belajar sebanyak apapun yang saya mau, bertanya apapun yang saya nggak tahu, dan mereka pun Alibaba Cloud benar-benar menjadi company yang proaktif kepada internnya dengan selalu menanyakan progres magang kita gimana. Lalu juga kadang-kadang kalau misalnya kita bingung dengan path apa yang akan kita ambil setelah selesai magang ini, mereka benar-benar memberi masukan yang berdampak positif untuk pencapaian kita, anak intern ke depannya sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman magang saya sebagai Solution Architect Intern di Alibaba Cloud Indonesia. Oke, thank you so much, Sani. Jadi itu sedikit gambaran dari point of view Solution Architect Intern ya. Nah, kita sekarang ada juga mengundang intern kami dari departemen berbeda, yaitu dari Marketing Intern. Mungkin Aaron juga bisa sharing juga nih, dari sisi marketing tuh kayak gimana sih? Oke, thank you Kak Candice. Selamat siang semuanya. Hope you all find this webinar really helpful ya. So aku mau tanya dong ke teman-teman semua.
Di sini pada di fakultas apa ya? Sama semesternya semester berapa? Kalau boleh drop dong di chat fakultas sama semesternya berapa. Aku penasaran nih. Masih pada malu-malu nih, Kak. Oke, sistem informasi semester 6, sistem informasi maba. Oke, welcome. Teknik informatika, sip, mantap. Wah, kok technical semua nih, Kak. Kayaknya nih Kak Matthew bakal dapat intern yang banyak ini, kayaknya. Alright, oke. Aku langsung share screen aja. Oke, ya, udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke, right. So, a little bit about me. Namaku Aaron Brianda Handoko. Kalian bisa panggil aku Aaron, or Aaron, or Ron. Aku kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, sekarang di semester 7, major in Computer Engineering. Nah, mungkin some of you mikir ya, kenapa kok aku Computer Engineering masuknya marketing intern? Nah, ini salah satu advantage di Alibaba Cloud. Jadi kalau kalian magang di Alibaba Cloud, kalian tuh harus proaktif. Apapun yang kalian mau pelajari, itu kalian bisa tinggal minta aja ke manajer kalian. Kemudian mereka itu bakal ngasih benar-benar apa yang kamu butuhkan. Misalnya aku mau lebih ke technical. Nah, aku ngobrol dengan manajerku, atasanku Kak Darlin. Kemudian dikasih juga project-project tentang big data. Jadi nggak harus saklek marketing itu marketing terus, tapi juga bisa explore ke hal yang lainnya. I think that's a good place ya. Soalnya bisa belajar banyak hal. Kemudian ini ada sosialku, ada LinkedIn-ku, kemudian ada Instagram-ku. Kalau misalnya kalian mau connect, bisa langsung aja connect. Kalian mau tanya-tanya apa aja, aku bakal jawab di kalian. Oke. Kemudian untuk marketing sebenarnya apa sih yang dia lakuin marketing? Aku simpulin jadi 2. Yang pertama itu market research. Jadi market research itu sebelum kita mengambil keputusan, kita harus ada dasar-dasar datanya, kemudian visualisasikan datanya, sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, basically itu market research. Nah, aku dikasih kesempatan untuk melakukan riset di marketnya Laos, kemudian Makassar, kemudian Jogja, dan juga Surabaya. Kemudian ada yang kedua adalah community engagement. Di Alibaba Cloud, ini kita memiliki WhatsApp community, dan komunitasnya itu consist of lebih dari 2.000 orang. Nah, di sini aku dikasih kesempatan untuk manage WhatsApp grupnya itu dari share-share eventnya, kemudian jawab-jawab pertanyaan, kemudian ya interaksi dengan komunitas-komunitasnya. Kemudian ada di FSI Summit, kayak Sani bilang tadi, kita intern, walaupun kita intern, kita masih diperbolehkan untuk ikut dalam event. Nah, di sini aku ini eventnya di Jakarta. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan, itu aku nyoba gesture recognition. Jadi melalui event-event ini kalian juga menambah pengetahuan kalian dan juga menambah network kalian pastinya. Kemudian ada startup program. Nah, di sini aku dikasih kesempatan untuk jadi moderator dalam salah satu startup program. Dengan opportunity ini aku belajar banyak sih, dari social skill-nya, kemudian soft skill-nya, kemudian manage event-nya tersebut. Itu kena banget waktu aku jadi moderator. Kemudian kemarin di November kita ada Geo Expansion. Nah, Geo Expansion-nya itu kemarin ada di Jogja. Sebagai intern, aku juga diajak nih untuk ikut ke Jogja untuk join ke community program. Kemudian ada meeting dengan kemarin di UGM. Kemudian ada community event, dan juga kemarin juga aku dikasih kesempatan untuk jadi speaker di bukan speaker sih, untuk sharing di salah satu event kami. Nah, sharingnya itu tentang roles-nya mahasiswa, roles-nya Alibaba Cloud untuk mahasiswa. Nah, ini contoh foto-fotonya
pas Geo Expansion Program kemarin. Kemudian the latest event yang one of the biggest event globally itu adalah Developer Summit kemarin. Nah, ini saya diberikan kesempatan untuk join ke eventnya dan juga manage eventnya, dan juga talking points-nya itu saya diberikan kesempatan juga untuk berdiskusi dengan tim-tim lain. Nah, di tengah ini, di gambar tengah ini adalah salah satu attendees-nya yang datang ke dalam Developer Summit kemarin. Nah, kemarin tuh ngerasa juga, wah, aku ternyata direcognize sama orang gara-gara aku intern di Alibaba Cloud. Sampai dia mau minta foto sama aku kemarin. Nah, jadi kalau kalian mau, sudah jadi Alibaba Cloud, I think it's one of the privilege ya. Dan tentu kompetisinya ketat, tapi the reward is big. Nah, kemudian di last picture yang ini itu adalah lunch together dengan Hong Kong team, kemudian Vietnam, kemudian ada Philippines, Malaysia. Nah, ini opportunity juga untuk expand my network. Tidak cuma student di Indonesia aja, tapi juga developers dan lead yang ada di luar negeri juga. Jadi really good. Kemudian seperti yang Sani bilang, kami juga di-encourage untuk mengambil sertifikasi. Nah, di sini aku dikasih kesempatan untuk ambil 3 sertifikasi, 2 ACA dan 1 ACP. So, mungkin akhir kata, kalian daftar sebagai intern ya, untuk calon intern itu I think that's the right place dan right choice. Dan kalau misalnya kalian sudah bisa masuk ke dalam intern, itu benefit-benefitnya itu bakal banyak banget dari sertifikasi, network kalian, dan juga privilege yang didapatkan. Mungkin itu aja Kak Hendis. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, thank you so much Aaron untuk sharingnya dari sisi marketing intern. Gitu. Jadi sesuai dengan moto di awal yang tadi, kalau misalkan kalian kan masih ingat, Aili ada share work happily, live happily ya. Pokoknya itu diseimbangkan untuk bekerja di sini gitu. Thank you Aaron untuk sharing sessionnya. Jadi sekarang sesi selanjutnya lebih ke next step-nya apa nih? Tadi kan udah ada sharing dari HR, lalu ada dari marketing, lalu dari SA, dan selanjutnya aku mau sharing juga ke rekan-rekan. Next step-nya apa untuk rekan-rekan yang tertarik untuk join internship program? Oke, let me share screen dulu. Oke, let me know kalau misalkan belum terlihat ya, atau kalau sudah terlihat. Oke, jadi untuk internship program ini tuh apa? Jadi internship program ini tuh untuk help atau rekan-rekan sekalian, students di Indonesia untuk develop hard skill dan soft skill dari sisi global tech companies perspective. Dan apa itu Alibaba Cloud Internship Program? Jadi program ini yang ditujukan ke final year students, opportunity untuk bekerja sebagai magang di Alibaba Cloud Indonesia. Lalu apa saja yang bisa didapatkan dari students selain dari yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kita nih dari Sani maupun dari Aaron? Tentunya di sini kita mau rekan-rekan sekalian itu bisa learn atau bisa mempelajari inovasi yang terus berkembang di Alibaba Cloud dan Alibaba Group. Lalu kita juga memberikan kesempatan untuk pre-ACA training dan certifications. Dan selanjutnya pastinya karena kita selalu membuat event, dari event small scale event maupun big event, jadi kita mau mengajak rekan-rekan sekalian itu untuk take part di setiap event kami. Dan juga kita mau mendevelop leadership, professionalism, dan communication skills rekan-rekan sekalian. Nah, ini informasi yang penting, mungkin nanti selain nanti aku akan share juga, rekan-rekan juga bisa screenshot juga ini untuk step by step-nya. Yang pertama, rekan-rekan bisa membuat 1 page resume atau submit resume atau CV. Dan yang kedua yaitu write an essay. Ini short essay aja, hanya 1 page tentang reason why we should choose you and what you can bring to the future of tech. Ini 1 page aja dengan dalam bahasa Inggris pastinya, karena nanti akan direview juga oleh tim dan leader kami. Lalu selanjutnya di phase selanjutnya kedua yaitu akan kami saring untuk kami panggil ke tahap selanjutnya yaitu interview, di mana nanti teman-teman bisa
menjelaskan atau present sedikit tentang essay yang tadi dibuat gitu. Nah, nanti rekan-rekan yang beruntung kita akan memilih 3 Alibaba Cloud Intern untuk bisa terpilih di Alibaba Cloud Indonesia Office. Dan di sini requirements-nya ada apa saja? Yang pertama final year students with 3,5 GPA-nya ya, gitu. Tapi to be honest, kalau misalkan dari rekan-rekan sendiri ternyata aku masih semester 5, semester 6, tapi udah tertarik dan mau untuk submit, feel free. Kita juga tidak menghalangi atau kita tidak membatasi kalau teman-teman masih belum tahap atau semester akhir tapi interest juga, feel free untuk submit juga. Lalu nextnya CV atau resume dan tadi essay. The reasons why we should choose you and what you can bring to the future of tech. Lalu ACA certified. Nah, ACA ini bisa menjadi nilai plus untuk teman-teman yang sudah tersertifikasi ACA. Lalu ready untuk berpartisipasi dalam setiap event di Alibaba Cloud. Lalu punya innovative way untuk build relationship between campus dan Alibaba Cloud. Jadi itu untuk requirements-nya, teman-teman bisa di screenshot, nanti juga akan saya share setelah acara. Nah, di sini apa saja posisi yang sedang dibuka, 3 itu including dari 1 sales and marketing intern. Jadi sales and marketing itu untuk 1 posisi, dan 2 untuk solution architect intern. Jadi kurang lebih ini job description-nya seperti apa, yang seperti saya tampilkan, kurang lebih sama sebenarnya sama yang tadi Aaron sama Sani share ya, gitu. Jadi untuk sales and marketing intern, nanti selain akan build relationship, bikin event, lalu nanti juga akan in touch di sini dengan sales, gitu. Jadi di sini juga rekan-rekan akan membantu tim sales untuk melihat atau menganalisa untuk leads yang potensial. Lalu untuk solution architect intern, selain nanti akan membantu tim solution architect, nanti teman-teman dari solution architect juga bisa memproduce atau membuat konten seperti blogs, white papers yang tentunya nanti akan berguna juga untuk klien atau customer kami. Ini teman-teman juga bisa screenshot, ini mungkin tidak bisa dijelaskan satu-satu ya untuk job description-nya, atau mungkin nanti bisa jadi ada chance lain atau ada kesempatan lain untuk bisa mendapatkan atau job description yang lain juga gitu. Nah, untuk timeline-nya seperti apa? Di sini kita akan mulai dari hari ini start untuk membuka opportunity dan teman-teman untuk submit CV. Jadi dimulai dari hari ini sampai dengan 31 Januari. Gitu. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk rekan-rekan bisa mempersiapkan CV-nya. Lalu untuk short essay yang tadi sempat ku jelaskan, lalu nanti kita akan melakukan screening atau interview di minggu awal Februari, yaitu sekitar 1 minggu ya, di tanggal 1 sampai tanggal 8. Lalu nanti untuk periodenya akan selama 1 tahun, dari Februari minggu akhir sampai dengan Februari 2024 gitu. Dan tenang aja, selama 1 tahun ini adalah paid internship program. Jadi teman-teman di sini juga akan mendapatkan monthly salary gitu. Untuk detailsnya nanti pastinya akan kita infokan ketika teman-teman sudah lanjut ke tahap selanjutnya ya gitu. Nah, di sini ada sedikit untuk gambaran gimana sih keadaan atau office di Indonesia atau Jakarta Office gitu. Lokasinya di Gatot Subroto. Kondisi atau kantor kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada resepsionisnya, lalu di sini ada ruang kerjanya di sebelah tengah, lalu di sini ada ruang santainya atau sofa, lalu di sini juga ada ruang meeting dan ada pantry-nya. Nah, di sini apa saja sih yang sudah kita laksanakan atau kita ajak rekan intern untuk juga take part di acara-acara kantor kita. Jadi di sini juga ada gathering juga, baik itu online maupun offline. Lalu kalau setiap ada acara misalkan yang kemarin tuh Natal atau nanti tahun baru, nanti kita ada acara di office di mana kita juga bikin acara-acara. Nah, nanti juga ada team outing juga. Kurang lebih seperti itu sih untuk working environment dari Alibaba Cloud Indonesia Office ya, yang ada di Jakarta. Nah, tadi untuk rekan-rekan yang aku belum dapat nih certification kayak gimana gitu. Nah, ini memang tidak diwajibkan, tapi ini bisa menjadi nilai plus teman-teman nih yang mau submit CV nanti gitu. Nah, di sini teman-teman cukup fokus ke bagian yang associate aja atau yang di bagian ketiga ini. Jadi memang di Alibaba Cloud Certification ini dibagi menjadi beberapa tipe ya. Di sini ada yang expert, ada yang profesional, ada yang associate,
lalu di sini ada specialty certification, dan ada Apsara Coder certification. Nggak muluk-muluk teman-teman, tinggal di associate aja yang ini di bagian yang paling tengah ini. Jadi rekan-rekan bisa mengambil salah satu, at least kita nggak mewajibin harus cloud computing atau harus developer atau harus big data, enggak. Jadi tergantung dari interest teman-teman atau dari teman-teman, misalkan oh aku udah ada nih, udah pernah waktu itu ikut, nah ya udah tinggal di submit aja itu gitu. Tapi kalau teman-teman mau nambah lagi untuk wah jangan-jangan yang teman-teman yang lain udah punya lebih dari satu, mau ikut lagi, itu juga terserah, dibebaskan gitu. Jadi yang associate aja gitu. Nah tadi kalau misalkan teman-teman yang nanti akan sudah berhasil join nih menjadi intern atau magang di Alibaba Cloud, nanti teman-teman juga mendapatkan kesempatan untuk lanjut ke ECP dan seterusnya gitu. Jadi memang yang kita buka di sini SEA dulu untuk yang free, tapi ketika teman-teman udah join di menjadi intern, nanti teman-teman mendapat kesempatan untuk mengambil ke tingkat selanjutnya. Nah, ini teman-teman tinggal akses aja di sini edu.alibabacloud.com. Ini salah satu page-nya. Ini yang mungkin misalkan ada yang belum ngambil sama sekali, aku sendiri suggest teman-teman untuk ambil yang ACI Cloud Computing Certification. Nah, di sini teman-teman pasti ngeliat, nah Kak itu ada harganya USD, bla bla bla. Nah, tenang aja, nanti mungkin setelah ini akan saya share juga untuk gimana teman-teman bisa mendapatkan gratis. Gitu. Nah, untuk next-nya di sini yang gratis, di sini kita akan mengadakan training dan juga exam certification di bulan ini. Jadi kalau yang ini Alibaba Cloud Associate atau ACA untuk Developer Certification Training. Jadi memang tiap bulan kita akan mengadakan training gratis dan certification gratis tanpa harus membayar. Tapi memang beda-beda ya. Untuk bulan ini kita topiknya atau certification untuk Developer Certification Training. Gitu. Untuk teman-teman yang mau join, ini besok ada trainingnya dan nanti di tanggal 20 Januari ada examnya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman terlalu mepet, tenang aja, masih ada lagi training yang ada di website edu.alibabacloud.com tadi. Seperti itu. Nah, ini next-nya tadi teman-teman yang mau join internship program. Jadi di sini kurang lebih tadi sama sih, apa itu Alibaba Cloud Internship Program, lalu apa yang akan didapat dan requirements-nya. Jadi mau aku ingetin lagi aja, hanya 3 poin. Yang pertama itu adalah CV, yang kedua essay, dan yang ketiga itu ACA ketika teman-teman sudah mempunyai ACA atau memang tertarik untuk mengambil ACA ya. Tidak diwajibkan, tapi itu pastinya akan menjadi nilai plus. Jadi cukup 3 itu saja, di-submit ke email apply@alibaba-inc.com gitu. Jangan lupa untuk mencantumkan full name dan university name. Teman-teman juga bisa screenshot ini atau nanti akan saya share juga untuk bannernya. Seperti itu. Nah, next-nya kalau misalkan mau teman-teman terkait untuk join community WhatsApp group, di sini teman-teman juga bisa scan QR code di sini. Oke, mungkin dari aku sekian itu saja. Di sini juga waktunya sudah menunjukkan pukul 15.59. Rekan-rekan yang masih mau bertanya, wah ini ternyata masih ada sekitar 50 partisipan. Wah, ternyata masih banyak yang ini ya, interest untuk join sampai akhir. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, feel free untuk di kolom chat atau kolom komentar ya. Untuk materi dan recording nanti akan saya share setelah acara ini. Oke, di sini tadi ada siapa aja nih dari teknologi informatika, dari sistem informasi. Oke, oh iya ada satu nih, mungkin teman-teman ada yang penasaran, Kak aku nggak di Jakarta nih base-nya, gimana kalau mau ikut internship? Nah, Mas Eren ini kebetulan berposisi di Salatiga, tapi masih bisa aktif dan ikut join aktivitas marketing ya, Mas ya gitu. Jadi ya memang untuk beberapa posisi kita masih membuka untuk hybrid ya. Jadi kalau misalkan itu based on leaders juga, jadi nanti untuk requirements-nya apakah diperlukan ada di on-site ataupun bisa hybrid, itu nanti ketika interview kita bisa dibicarakan lebih lanjut gitu. Jadi tenang aja, teman-teman yang nggak di Jakarta tetap masih punya kesempatan ya untuk join jadi intern di Alibaba. Oke, so far apakah ada pertanyaan lagi? Untuk Cloud SE, apakah perlu onsite atau bisa remote? Di sini ada 2 kebetulan yang dibuka, jadi kemungkinan 1 bisa remote ya, gitu. Nanti kalau misalkan tertarik, tinggal submit aja CV-nya. Tadi aku lihat
udah ada terima nih yang submit, langsung gercep banget. Ada satu orang, mungkin teman-teman yang lain kalau nggak mau kalah nih bisa lanjut aja. Tenang aja, masih ada 2 minggu lagi. Ya, gitu. Oke, so far ada lagi pertanyaan? Register ACA-nya di mana, Kak? Oke, ACA-nya tadi bisa ke edu.alibabacloud.com ya, atau tadi bisa regis, bentar. Aku share lagi. Oh, sorry. Untuk yang terdekat itu di ACA bisa ikut yang developer ya, tapi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengambil yang lain selain yang developer certification, feel free, di sana masih ada banyak pilihan di edu.alibabacloud. Tinggal didaftar aja ya teman-teman yang mau yang tadi ACA developer certification, tinggal di scan aja nih teman-teman, nanti langsung tinggal daftar dan join trainingnya besok, dan untuk examnya itu di hari Jumat. Tuh, udah lagi kah? Oke, sudah, ternyata sudah pukul 16.02. Nanti informasi dan lebih lanjutnya bisa saya share lewat email teman-teman yang daftar ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah join sampai di akhir acara. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan perkuliahan tetap lancar dan juga bisa sukses dan bisa join nih jadi keluarga di Alibaba Cloud juga. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you semuanya. Thank you. All the best. Good luck. Thank you.